Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska, mahasiswi Sastra Indonesia angkatan 2021 di Universitas Jember. Saya akan membacakan cerita rakyat yang berasal dari daerah saya. Simak baik-baik ya. Bermandikan darah Naga Sakti, Jaga Buduk dan Putri Kemuning. Cerita rakyat masyarakat Ngawi, Jawa Timur. Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang bernama Ringin Anom. Kerajaan itu dipimpin oleh Prabu Arya Seto, raja yang terkenal adil dan bijaksana. Masyarakatnya pun dengan tentram dan makmur. Namun, suatu hari datanglah musibah yang menimpa putri tersayangnya. Putrinya yang bernama Kemuning terkena penyakit aneh. Penyakit yang membuat tubuhnya makan buah busuk. Padahal semula Putri Kemuning masyhur akan kejelitaannya dan pengis merebak bunga dari tubuhnya. Karena musibah tersebut, keduanya merasa sedih yang mendalam. Prabu khawatir kalau tidak ada pemuda yang mau menikahi putrinya dikarenakan penyakit yang tengah dideritanya. Maka Prabu mengerahkan seluruh tabib di negeri itu untuk mengobati Putri Kemuning. Namun sayangnya Putri Kemuning tak kunjung bisa disembuhkan. Prabu yang hampir pasrah memilih bersemedi guna memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk kesembuhan putri tercintanya. Maka di suatu malam yang sunyi, di tengah khusyuknya semedi itu, Prabu mendengar suara gaib di telinganya. Putrimu hanya dapat disembuhkan dengan daun sirna ganda yang tumbuh di dalam gua yang berada di kaki gunung Arjuna. Keesokan harinya, Prabu mengumumkan sebuah sayembara pada rakyatnya. Tentu kalian telah mengetahui pilihan penyakit putriku. Semalam aku mendapat petunjuk bahwasanya putriku dapat disembuhkan dengan daun sirna ganda yang tumbuh di gua kaki gunung Arjuna. Kalau barang siapa yang sanggup mempersembahkan daun itu kepadaku, apabila perempuan akan aku angkat jadi anakku, dan apabila ia laki-laki akan aku nikahkan dengan putriku. Tentu saja banyak rakyat yang berpartisipasi dalam sayembara itu, namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mempersembahkan daun itu untuk raja, karena gua itu dijaga oleh seekor naga yang sakti yang dapat menyemburkan api dari mulutnya. Hingga adalah seorang pemuda dengan penyakit kulit di sekujur tubuhnya, namanya Jaka Buduk. Sesuai namanya, ia menderita penyakit buduk yang membuat tubuhnya dipenuhi koren semenjak ia lahir. Prabu awalnya ragu, mana mungkin pemuda yang berpenyakitan ini mampu mengalahkan naga sakti. Akan tetapi, tekad Jaka untuk membantu putri telah kuat. Ia tunjukkan keris pusaka peninggalan almarhum ayahnya dan memainkan keris itu dengan lihai. Prabu pun mengizinkan Jaka mengikuti sayembara ini. Berangkatlah Jaka Buduk menuju kaki gunung Argadumadi. Sesampainya di gua, ia disambut naga sakti yang sudah siap menghabisinya. Jaka Buduk tentu tak diam saja, ia pun mulai menyerang naga sakti itu. Pertarungan itu terlihat sengit. Jaka Buduk yang pantang menyerah akhirnya dapat menghembuskan keris pusaka itu ke tubuh naga sakti. Akhirnya naga itu terluka, hingga percikan darah naga mengotori tubuh Jaka. Namun, ajaibnya, luka koreng itu tiba-tiba saja menghilang. Mengetahui fakta itu, Jaka Buduk semakin bersemangat memburu naga sakti dan membiarkan dirinya bermandikan darah naga itu. Alhasil, naga itu berhasil dilumpuhkan dan tubuh Jaka bersih dari penyakit kulit yang selama ini dideritanya. Maka dengan kemenangan itu, Jaka memetik daun sirna ganda dan hendak mempersembahkannya ke Prabu Arya Seto. Dengan hati gembira, Jaka bergegas pulang untuk mempersembahkan daun sirna ganda kepada Prabu di kerajaan. Sesampainya di sana, semua orang memandang Jaka Buduk dengan tatapan yang aneh, seperti melihat orang asing. Karena Jaka Buduk yang sekarang bukan lagi seorang pemuda yang penuh penyakit di tubuhnya, melainkan pemuda yang tampan dan bersih. "Kamu siapa?" tanya Prabu. "Hamba Jaka Buduk, Prabu." Prabu merasa heran. Namun, Jaka Buduk bukanlah pemuda yang tampan dan bersih sepertimu. Darah naga membuat tubuh hamba bersih dari penyakit ini, Prabu. Maka, seluruh rakyat turut berbahagia atas kemenangan dan kesembuhan penyakit yang diderita Putri Kemuning dan Jaka Buduk. Sesuai janji Prabu, akhirnya Jaka Buduk dan Putri Kemuning menikah. Tamat. Hikmah yang bisa saya ambil dari cerita ini adalah di mana ada kekurangan, di sana ada kelebihan. Maka sebagai manusia yang bijaksana, kita sepatutnya mensyukuri apa yang Allah berikan, karena Allah pasti punya rencana indah untuk kita.
bisa mempermasalahkan kekurangan yang kita miliki, sebab semua orang berhak melakukan hal baik yang dikehendakinya. Dan ingatlah, sebenarnya yang tidak punya tangan dan kaki bisa merebut apa yang kita miliki.